perkenalkan, nama saya Sonia. Nama saya Isra Syafina. Nama saya Indra Faiza. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Sonia. Di sini ada pengertian skripsi. Nah, skripsi ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu karya tulis ilmiah yang berupa paparan tulisan dari hasil penelitian mahasiswa bidang sarjana yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, di Indonesia ini skripsi ini udah jadi karya tulis ilmiah yang umumnya bagi mahasiswa itu wajib buat jadi syarat kelulusan di pendidikannya. Lalu ada pengertian kerangka karangan. Dan kerangka karangan atau outline-nya adalah rencana teraktur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Nah, fungsi utamanya yaitu adalah menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Nah, kerangka karangan ini memungkinkan kita buat melihat kekuatan dan kelemahan kerangka kita sehingga kita dapat mengadakan atau menyesuaikannya sebelum kita menulis. Nah, terus apa saja yang harus dipersiapkan dalam penulisannya. Terus penulisannya juga dapat memperhitungkan segala aspek yang ada dan akan dicatat memuat ketentuan pokok bagaimana oleh kerangkanya. Kerangka karangan mengandung rencana kerja dan menguat ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Dan kerangka karangan ini menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur serta memungkinkan seseorang penulis bisa membedakan gagasan utama dari gagasan tambahan. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis skripsi. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini jenisnya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengukuran analisis dan data. Terus tujuannya itu untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya yaitu penelitian kuantitatif, yaitu survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, penelitian itu bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Contohnya yaitu ada wawancara, observasi, partisipan, dan analisis isi. Lalu yang ketiga ada penelitian campuran atau mixed method, yaitu adalah jenis ini tuh menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif di dalamnya. Dan pengumpulan data analisis ini tuh bertujuan untuk mengombinasikan antara suatu wawancara atau eksperimen dengan analisis isi. Lalu yang keempat ada jenis penelitian skripsi tindakan. Cara ini itu melibatkan partisipasi aktif dalam meneliti suatu situasi atau konteks tertentu. Dan tujuannya itu adalah memperbaiki atau mengembangkan praktik maupun kebijakan yang ada. Yang penelitian itu dilakukan dengan tindakan, mengamati hasilnya dan melakukan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Lalu yang kelima ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini biasanya menggunakan metode pengumpulan data seperti survei, analisis dokumen, dan observasi. Dan tujuannya itu untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan. Lalu yang keenam ada studi kasus. Biasanya ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan fokus penelitian itu lebih memeriksa terhadap suatu kasus atau fenomena yang unik. Lalu yang ketujuh ada penelitian komparatif. Penelitian ini tuh membandingkan dua atau lebih kelompok dari situasi atau kondisi untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Tujuannya yaitu adalah eksperimental untuk menguji pengaruh penyebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Lalu yang kedelapan ada jenis-jenis penelitian eksperimental yang mengendalikan variabel-variabel yang diteliti dan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok-kelompok yang terlibat. Dan tujuannya itu adalah untuk menguji pengaruh penyebab akibat variabel-variabel tersebut. Baik, selanjutnya ada struktur kerangka karangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama di sini ada bagian awal. Yang pertama itu ada halaman judul. Halaman judul itu berisi judul skripsi yang akan kita jelaskan. Lalu ada nama penulis, nama mahasiswa yang mengerjakan atau menulis skripsi.
lalu ada nomor induk mahasiswa, lalu ada program studi, fakultas, nama universitas, dan tahun penulisan skripsi. Yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini berisi tanda tangan pembimbing dan pengesah oleh dekan atau ketua program studi. Lalu ada kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Yang keempat ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan. Abstrak biasanya terdiri dari 250 sampai 300 kata. Lalu ada daftar isi. Daftar isi berisi daftar bagian-bagian skripsi beserta nomor halaman untuk mempermudah pembaca mengetahui letak materi yang ingin dibaca. Lalu ada daftar tabel. Daftar tabel ini berisi daftar tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi beserta nomor tata letaknya. Lalu ada daftar gambar. Berisi daftar gambar atau ilustrasi yang digunakan penulis dalam skripsi beserta nomor letak gambar tersebut. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan yang berisi 1 latar belakang adalah bagian penting yang menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan dan mengapa topik yang dipilih penting untuk diteliti. Bagian ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami masalah dan mengidentifikasikan ruang lingkup penelitian. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi susunan pertanyaan peneliti atau masalah utama yang akan dijawab. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisikan tujuan utama penulis yang hendak dicapai. Yang kelima ada batasan masalah. Ada manfaat penelitian. Berisi uraian manfaat dari penelitian. Ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Lalu ada batasan masalah. Berisi penjelasan tentang ruang lingkup penelitian untuk memperjelas fokus studi. Lalu ada sistematika penulisan, yaitu menyajikan gambaran singkat tentang isi setiap bab yang ada dalam skripsi. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori, adalah bagian yang menguraikan konsep, teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini bertujuan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian dan menunjukkan bagaimana penelitian penulis berhubungan dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang kedua ada penelitian terdahulu, adalah bagian yang mengulas studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk menunjukkan konteks penelitian ada dalam lanskap pengetahuan yang lebih luas. Penelitian terdahulu berisi pengantar, ulasan penelitian, metode dan pendekatan, celah penelitian dan referensi penelitian. Lalu ada yang ketiga kerangka penelitian, adalah bagian yang menjelaskan alur pemikiran dari teori praktek dalam konteks penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran membantu menjelaskan bagaimana teori-teori dan konsep-konsep yang diidentifikasikan dalam landasan teori berhubung dengan masalah penelitian dan metode yang akan digunakan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, yaitu adalah bagian yang menjelaskan secara rinci jenis penelitian yang digunakan serta pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dan bagian ini penting untuk memberikan gambaran metodologis yang jelas dan membantu pembaca memahami bagaimana penelitian yang dilakukan. Dan yang kedua ada subjek dan objek penelitian.
Dan yang kedua ada pembahasan. Pembahasan bagian yang memperluas dan menginterpretasikan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya dalam bagian hasil penelitian. Dan bagian pembahasan ini penting karena memberikan konteks teoris dan praktis bagi temuan penelitian serta mengeksplorasi implikasi dari hasil tersebut. Dan ada bagian akhir yaitu daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Yang pertama daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah bagian yang mencakup semua sumber yang Anda kutip atau gunakan sebagai referensi dalam penelitian Anda. Setiap entry biasanya mencakup nama, penulis, judul, tahun, publikasi, dan informasi tambahan seperti nama penerbit atau jurnal. Yang kedua ada lampiran. Lampiran ini bagian yang mencampurkan semua lampiran yang disertakan di akhir skripsi. Lampiran ini berfungsinya ini untuk menyajikan data atau informasi tambahan yang mendukung penelitian tetapi terlalu rinci atau panjang untuk dimasukkan ke dalam isi utama skripsi. Dan yang ketiga ada riwayat hidup. Riwayat hidup ini adalah bagian yang mencakup informasi tentang penulis seperti pendidikan, pengalaman, akademis, dan profesional, serta minat penelitian dan kegiatan yang relevan. Baik, Pak, mau menambahkan tadi yang kelewat. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah bagian merangsang temuan utama dari penelitian, memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, serta memberikan rekomendasi atau implikasi yang relevan. Lalu adalah saran, adalah bagian memberikan rekomendasi atau saran untuk tindakan yang akan diambil berdasarkan temuan penelitian yang telah disajikan sebelumnya. Saran ini dapat ditunjukkan kepada praktisi, pembuat kebijakan, penelitian masa depan, atau pihak-pihak terkait lainnya. Lalu bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Baik, di sini ada tips penyusunan kerangka karangan. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Baik, tema sangat terpengaruh terhadap wawasan penulis. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak aktivitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. Namun, bagi pemula perlu memperhatikan beberapa hal penting yang agar tema yang diangkat mudah dikembangkan. Di antaranya itu ada jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Yang kedua, pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Yang ketiga, pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Yang kedua ada mengumpulkan bahan, yaitu sebelum melanjutkan menulis kita perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan ekstensi tulisan. Perlu ada dasar bekal dalam melanjutkan tulisan, yaitu untuk membiasakan kumpulkanlah clipping masalah tertentu, biasanya yang menarik penulis dalam berbagai bidang dengan rapi. Hal ini perlu dibiasakan cara menulis agar kita dibutuhkan dalam tulisan. Penulis dapat membuka kembali clipping yang tersimpan sesuai bidangnya. Banyak cara mengumpulkan masing-masing penulis mempunyai cara masing-masing yang sesuai juga dengan tujuan tulisannya. Yang ketiga ada menyeleksi bahan, itu agar tidak terlalu biasa dan abstrak. Perlu dipilih bahan-bahan yang menyesuaikan dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Berikutnya ada membuat kerangka. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian verbal. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Berikutnya ada
menggarapkan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih, sehingga kita perlu mengevaluasi setiap topik yang akan dikerjakan. Yang kedua ada penulisan skripsi, merupakan tahap akhir yang krusial dalam pendidikan tinggi, yang tidak hanya mencerminkan kemampuan akademis mahasiswa, tapi juga melatih mereka dalam berbagai keterampilan penting yang bermanfaat di masa depan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari pemilihan topik,